Situs ini dikenal tahun 2008-2009 sebagai situs Candi Watu Sumpak gitu ya. Baru kali ini kita lakukan ekskavasi di tahun 2022. Tapi mengingat kembali tahun 2018 ini sudah pernah dilakukan kajian zonasi situs-situs atau percandian yang ada di wilayah Trowulan terkait dengan penetapan regulasi, persiapan penetapan regulasi dan kajian untuk kawasan cagar budaya peringkat nasional gitu. Jadi nama ini masih menggunakan nama desa, dan asumsi masyarakat dengan adanya struktur ini yang dianggap sebagai candi, makanya masih disebut sebagai situs Watu Sumpak gitu, sesuai nama desanya. Hingga hari ke-7 ini kita sudah mencoba untuk membuka area sisi utara sama sisi selatan. Kita temukan pola struktur yang memanjang dari barat ke timur, tetapi yang sisi selatan yang seperti pagar itu mengarah ke timur kurang lebih 15 meter itu panjangnya. Kemudian di ujung tenggaranya berbelok ke arah selatan, itu masih kita temukan kurang lebih 2 meter, tapi dia ada indikasi masih berlanjut ke arah selatan. Jadi cukup panjang, dan kita belum temukan polanya seperti apa. Hanya yang membedakan struktur yang dulu ditemukan ini, yang di belakang saya ini, strukturnya menggunakan struktur bata sistem kosot. Hanya yang struktur menyerupai pagar ini dengan sistem spesi begitu. Dari ekskavasi ini apa sudah ada petunjuk mengenai masa candi ini dibangun? Kalau masa candi bisa kita lihat dari temuan serta ya. Jadi temuan serta itu adalah temuan fragmentaris yang ditemukan di kotak ekskavasi, dan hingga hari ke-7 kita sudah menemukan mungkin ada sekitar ratusan fragmen genting yang cukup banyak. Itu juga dilengkapi adanya ukel itu sudutan dari sebuah atap gitu yang beratap genting, lalu kemudian juga ada hubungan atap gitu. Itu juga menjadi tambahan data buat kami terkait apa sebenarnya untuk hipotesis awal ini. Lalu kita juga temukan alat-alat kebutuhan sehari-hari seperti mangkok gitu yang berbahan porselin, lalu kemudian ada dari bahan terakota atau tembikar itu semacam guci, vas, lalu ada beberapa bentuk periuk, ada jambangan begitu. Dari petunjuk itu bisa dikatakan ini dari era kapan atau? Nah, itu eranya dengan adanya temuan itu kan kemudian kita menganalogikan dengan beberapa situs-situs yang kita beberapa lama atau berapa waktu yang sudah lampau itu di area situs pemukiman yang biasanya misalnya kayak situs Segaran itu, pemukiman Segaran itu juga banyak kita temukan genteng-genteng, dan kita melihat juga temuan-temuan serta yang lain seperti adanya terakota, lalu kemudian lihat sekitarnya itu juga ada ditemukan sumur jobong itu, maka kemudian kita asumsikan bahwa itu berkaitan dengan bentuk pola pemukiman yang mengarah ke arah Majapahit. Selain dari temuan fragmen porselin dari dinasti Yuan gitu. Sifat keagamaan dari candi karena sifatnya masih profan ya, kita belum melihat ke arah bangunan sucinya, jadi kita belum bisa melihat ini lebih berorientasi kepada agama apa gitu, aliran apa gitu, kita belum. Hanya saja pada beberapa
waktu yang lalu dari temuan di area situs ini ditemukan atap dari miniatur bangunan suci. Bisa jadi ya itu berkaitan dengan dengan alat yang digunakan untuk upacara keagamaan. Hanya saja kita belum berani berspekulasi agama apa gitu. Tanah yang menguruk candi ini sifatnya menggunduk ke atas seperti ini, seperti urukan atau karena bencana alam Pak, dari tanah? Kalau lihat lapisan tanahnya itu sepertinya memang tanah yang sudah pernah mengalami campur tangan manusia gitu ya. Jadi bukan tanah asli untuk bagian atas. Soal diuruk atau tidak kita tidak punya bukti, tapi yang jelas ini tanah yang sudah mengalami keteraduan di bagian atas. Artinya banyak beberapa lokasi kita temukan ada fragmen bata di kedalaman setengah meter, ada yang 1 meter dan sifatnya sporadis. Artinya kan sudah ada aktivitas dulu yang kemudian entah ditimbun atau apa. Kerusakan juga. Bisa jadi seperti itu. Di atas ada 4 makam, bisa dijelaskan lebih makam? Makam kami tidak punya catatan terkait pasti atau spesifik dengan makam ini ya, tetapi menurut informasi ini kan dipercaya sebagai makam yang masih disakralkan beberapa kalangan gitu. Hanya kami punya data peta topografi Belanda tahun 1882 sampai 1892 di area ini memang terindikasi ada sebuah pemakaman, jadi Japanese Graven, jadi ada pemakaman pribumi Jawa itu tahun segitu ya, berarti abad 19 akhir. Candi. Bukan di atas candi, di area ini. Artinya di peta itu tergambar ada gumuk, ada semacam topografi yang agak tinggi posisinya gitu. Lalu di sana ada simbol makam. Hanya itu yang kami dapatkan dari ekskavasi kita dilakukan selama 10 hari, tapi kami karena ini ekskavasi awal, jadi kami masih sebatas melihat potensinya dahulu. Karena dalam potensi itu kan potensi arkeologi ya, jadi bisa dilihat itu strukturnya seperti apa polanya. Nanti bonusnya berarti mengarah ke setelah strukturnya ketahuan maka akan merujuk pada denah. Kalau sudah ke denah, lalu secara strukturalnya seperti apa, arsitekturalnya seperti apa, maka kita akan menjawab fungsi dari situs ini untuk apa. Untuk sementara ini sih masih ke arah profan ya, artinya ada sebuah bangunan yang difungsikan untuk kepentingan sehari-hari atau apa yang bisa dikatakan rumah begitu. Bisa ditegaskan lagi, ini sebenarnya hasil temuan sementara ini candi atau hunian? Untuk sementara kami mengatakan dari data arkeologis yang ada, adanya genting, temuan genting, lalu temuan hubungan atap, lalu kemudian ada ukel, itu mengarah kepada sebuah bangunan beratap gitu ya. Itu satu. Yang kedua, temuan yang cukup banyak di sini juga berupa wadah, baik yang porselin maupun tembikar. Rata-rata untuk porselinnya berupa mangkok, dan itu ketemu bagian dasar seladon, hijau seladon yang kami duga itu berasal dari dinasti Yuan sekitar abad 12-an. Jadi akhir dari abad 12-an itu yang menjadi indikasi kita bahwa ada kebutuhan profan di situ. Profan itu artinya di luar kesakralan gitu. Tapi kita tidak tahu karena ini kita duga ini adalah sebuah ruang yang cukup luas. Karena dari ekskavasi hingga hari ke-7 kita melihat struktur ini tidak hanya berhenti pada gundukan ini. Ada struktur lain yang mengarah ke arah timur ya, lalu ke arah selatan yang kita belum tahu ujungnya. Kalau ini hunian, apa bisa dijelaskan ini yang tampak di depan ini apa, kemudian di tengah itu apa?
Kita juga masih sifatnya masih meraba dengan adanya struktur semacam ini. Ini memang struktur penonjolan yang seringkali diidentikan dengan candi begitu. Tetapi kita belum bisa melihat candi ini denanya seperti apa. Karena yang terlihat hanya sebagian barat ini. Sementara yang sisi lain kita belum jumpai. Bisa sih kalau dengan asumsinya ini seperti candi gitu. Makanya tapi kami tidak berani menduga bahwa ini adalah candi karena data temuan di sekitar ini masih sifatnya profan gitu. Andai kata pun ini adalah sebuah candi, artinya ada sebuah bangunan suci yang diletakkan di sebuah kompleks yang di dalamnya ada ruang-ruang profan gitu. Tapi kami belum bisa melihat pola itu karena ini baru memasuki hari ke-7 dan kami masih ekskavasi tahap awal untuk melihat potensi arkeologi yang ada di situs Wates Unta ini begitu.